Salam sejahtera di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Untuk hamba-hamba Tuhan, para aktivis gereja, mahasiswa teologi, dan juga para pengurus gereja. Khususnya untuk jemaat Jesus Christ Community GCC dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan Anda semua melalui pengajaran-pengajaran Alkitab yang kami siarkan melalui link YouTube kami, Bible Teaching Ministry. Tema yang akan kita belajar pada saat ini adalah kelanjutan dari tema-tema minggu yang lalu, yaitu Allah Esa. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita, terlebih dulu kita akan mendengarkan sebuah pujian dari pencipta lagunya, Bapak Pendeta Jonathan Prawira. Lagu yang akan kita dengarkan saat ini adalah Kuasa Darah Yesus, karena kita akan berbicara tentang darah penebusan dosa. Mari kita dengarkan pujian penyembahan ini. Darahmu telah tercurah, menebusku sempurna dari kutuk dan dosa. Yesus Tuhanku, percaya darah Yesus menyucikanku, darah Yesus menyembuhkanku, darah Yesus membebaskanku. Ku alami ada kuasa dalam darah-Mu. Darah-Mu telah tercurah, menebusku sempurna dari kutuk dan dosa. Yesus Tuhanku, percaya darah Yesus menyucikanku, darah Yesus menyembuhkanku, darah Yesus membebaskanku. Ku alami ada kuasa dalam darah-Mu. Oh, darah Yesus menyucikanku, darah Yesus menyembuhkanku, darah Yesus membebaskanku. Ku alami ada kuasa dalam darah-Mu.
Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan lagu yang begitu memberikan inspirasi, yang membangkitkan iman dan semangat kita akan kuasa darah Yesus Kristus yang menembus dosa-dosa kita. Kita akan berdoa sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan kami, Juru Selamat kami, Allah kami bersyukur bahwa Engkau yang akan menyertai memimpin kami. Setiap sesi yang sudah kami pelajari, Engkau sudah menuntun kami, mencelikkan mata kami, sehingga kami bisa melihat yang benar, mendengar yang benar, dan juga berada di dalam yang benar. Di dalam Yesus Kristus, Engkau adalah Juru Selamat, Allah Esa satu-satunya. Hari ini kembali kami belajar. Mohon kiranya Tuhan memimpin kami, membuka hati dan pikiran kami melalui kuasa Roh Kudus, agar kami dituntun, kami diajar, kami dididik, dan kami dibimbing memahami kebenaran-kebenaran yang terselubung. Agar apa yang masih terselubung itu disingkapkan menjadi jelas, agar kami melakukan penyembahan sesuai dengan kehendak Engkau. Kami siap belajar di dalam tuntunan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa mengenal pribadi Allah yang Maha Esa adalah sebuah tema panjang. Saya sudah siapkan 25 judul untuk mengupas tentang entitas Allah itu. Dari judul yang pertama sampai yang ke-10, nah sudah saya kupas di dalam link YouTube. Kemudian 11 sampai 20, semua itu nanti Bapak Ibu bisa dapatkan di dalam link YouTube. Tinggal Anda buka saja. Dan hari ini topik yang akan kita pelajari adalah Yesus Kristus adalah Juru Selamat Tunggal. Jadi saya ulangi, Yesus Kristus adalah Juru Selamat Tunggal. Setelah itu masih ada judul ke-21, 23, 24 sampai 25 sebagai kesimpulan dari segala pelajaran kita. Bapa adalah satu-satunya Allah Esa. Mari kita belajar ke sesi yang ke-20 tadi. Yesus Kristus adalah Juru Selamat Tunggal. Hidup manusia di dunia itu singkat, penuh dengan masalah, kesulitan, dan penderitaan. Karena itulah siapapun Anda, ini tidak berbicara tentang agama, tidak berbicara tentang keyakinan. Apakah orang itu percaya adanya Allah atau tidak percaya kepada Allah, ateis, semuanya menghadapi satu kondisi yang namanya hidup ini. Singkat, penuh penderitaan, masalah, kesulitan. Itu pernah diungkapkan oleh seorang tokoh besar di dalam dunia. Tokoh yang pernah hidup. Nabi yang pernah hidup di dunia ribuan tahun yang lalu. Dan nabi yang satu ini diakui oleh 4 agama besar di dunia. Diakui oleh agama Yudaisme atau Yahudi. Diakui Katolik, diakui Kristen, diakui oleh Islam sebagai nabi besar. Nabi tersebut adalah Musa alaihissalam atau Nabi Musa. Penulis kitab Mazmur itu banyak tokoh. Dan di antara tokoh itu yang paling banyak menulis itu memang Raja Daud. Sehingga seringkali disebut Mazmur Daud. Tapi selain Daud juga ada penulis-penulis lain. Salah satunya adalah Nabi Musa. Dan Musa di dalam pasal yang ke-90 itu dia yang menulis. Kita lihat cuplikan tulisan Musa. Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Bapak Ibu yang saya kasihi, hidup manusia 70 tahun. Dan jika kuat 80 tahun. Nah kenapa ada ring antara 70 sampai 80 tahun? Nah apakah umur 80 tahun katanya kalau kuat sampai 80, apakah 80 pasti mati? Tidak. Ternyata Musa mencapai usia 120 tahun baru mati. Dan angka kehidupan Musa juga sangat unik. Ada 3 kali 4. Dari lahir sampai umur 40 tahun dia hidup di istana Mesir.
Kemudian dari 40 tahun sampai 80 tahun hidup sebagai gembala kecil di padang gurun. Dan dari 80 tahun sampai 120 tahun dia dipanggil, dipilih Allah untuk menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanan. Karena itu dia mati di atas gunung Nebo di usia 120 tahun. Dan Musa katakan selama 70-80 tahun ini berarti ring yang paling banyak meninggal mungkin usia 70-80 tahun di masa itu. Kalau sekarang apakah naik turun? Sekarang paling banyak 50-55 tahun orang itu sudah pada meninggal. Lalu Musa katakan yang paling menonjol selama 70-80 tahun itu apa? Kesukaran dan penderitaan. Dengan kata lain hidup manusia penuh dengan penderitaan. Dan tentu Musa tuliskan ini ditujukan kepada semua orang. Apakah dia percaya Allah, tidak percaya pada Allah. Termasuk orang-orang ateis yang tidak percaya kepada Allah pun mengalami yang demikian. Emang orang ateis tidak mengalami penderitaan? Mengalami. Karena itu 70-80 yang paling menonjol itu penderitaan. Musa sendiri pun menulis berdasarkan pengalaman hidup dia. Dari lahir saja dia sudah menderita. Saat itu muncul seorang Firaun yang memberikan aturan semua anak Ibrani yang lahir kalau laki-laki harus dilemparkan ke dalam sungai Nil supaya dimakan buaya-buaya yang di sungai Nil. Karena buaya itu salah satu dewa yang disembah oleh orang-orang Mesir. Berarti ketika melemparkan anak-anak Ibrani ke sungai Nil, sesungguhnya satu sisi melakukan pembunuhan ras supaya yang laki-laki itu tidak menjadi tentara. Lalu mereka juga mempersembahkan persembahan berupa manusia, bayi-bayi kecil kepada dewa-dewa mereka. Bapak Ibu yang saya kasih, betapa mengerikan. Musa juga sudah dimasukkan ke dalam sungai Nil. Cuma ditaruh di talam, dihanyutkan. Kebetulan Tuhan juga sudah mengatur putri Firaun sedang mandi. Dan akhirnya melihat bayi itu lalu dia ambil, diadopsi. Nah di sini tidak ada yang menghalangi kuasa Tuhan. Raja boleh menyuruh membunuh semua anak-anak, tetapi Tuhan punya otoritas. Bayangkan. Firaun berkata semua anak Ibrani yang lahir harus dibunuh. Tapi cucunya sendiri adalah anak Ibrani yang mau dibunuh itu. Kan lucu. Nah akhirnya Musa hiduplah di istana Mesir 40 tahun. Mengenyang pendidikan, hidup cukup enak. Tapi rasa kebangsaannya itu membuat dia membunuh orang Mesir. Setelah itu ketahuan lalu mulai melarikan diri di padang gurun. Nah di padang gurun 40 tahun mengalami penderitaan. Lalu setelah itu dipilih Tuhan membawa bangsa Israel keluar Mesir menuju ke tanah Kanan. 80 tahun dia mengalami penderitaan di padang gurun. Maka dia tuliskan paling banyak adalah kesukaran dan penderitaan. Berlalunya buru-buru dan melayang lenyap. Semua manusia, karena hidup manusia itu sangat menderita, maka manusia itu membutuhkan juru selamat. Boleh dikatakan paling menonjol itu penderitaan. Lahir dengan air mata, mati pun dengan air mata. Betul? Sepanjang hidup kita masih banyak air mata yang menangis. Karena itu hidup manusia di dunia penuh dengan penderitaan, maka manusia membutuhkan juru selamat. Karena semua manusia selain mengalami penderitaan juga akan menghadapi kematian. Dan setelah mati akan dihakimi. Jadi jangan sampai kita di dunia sudah mengalami penderitaan, kepahitan-kepahitan. Setelah mati pun kita tidak lolos dalam penghakiman, menghadapi penderitaan lagi. Artinya double penderitaan. Semua orang akan mengalami kematian. Karena kematian itu hanya masalah waktu. Kapan terjadinya tidak ada yang tahu. Karena kematian itu memang sudah ditetapkan oleh Allah. Ibrani 9 ayat yang ke-27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Perhatikan di sini, manusia ditetapkan untuk mati. Berarti kematian adalah ketetapan Allah. Tidak ada apapun yang lebih pasti dari sebuah kematian. Kita semua pasti mati. Semua orang yang pernah lahir ke dunia, tidak ada satu pun yang lolos dari kematian selain dua orang, yaitu Henokh dan Elia yang diangkat oleh Tuhan hidup-hidup ke sorga. Semuanya mengalami kematian. Karena itulah
manusia pasti mati. Nah kalau kita pasti mati, masalahnya adalah setelah mati bukan habis perkara. Setelah mati kita masih menghadapi penghakiman Allah, itu yang paling menakutkan. Apakah kita lolos dari penghakiman? Jika kita tidak lolos dari penghakiman, ya sudah, repot. Dan penyebab dari kematian manusia itu adalah dosa. Dosa. Kejadian 3:19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Pertama kali menyebut tentang kematian adalah setelah manusia jatuh dalam dosa. Tuhan memberikan hukuman. Adam dikutuk, Hawa dikutuk, ular dikutuk, tanah yang menumbuhkan tumbuhan juga dikutuk. Dan salah satu wujud kekutukan untuk manusia, untuk Adam dan Hawa itu adalah engkau akan mengalami kematian. Karena kalian diciptakan dari tanah, akan kembali ke tanah. Karena itu kematian itu adalah dampak atau akibat dari dosa. Maka semua manusia untuk mendapatkan kehidupan selama-lamanya, kehidupan yang kekal, dosa itu harus dibereskan. Masalahnya adalah kematian itu pasti terjadi, tapi masalahnya kapan kematian itu terjadi? Saya, Anda, kita ini sedang antri. Siapa yang lebih dulu sampai saya tidak tahu. Hari ini kita masih bisa bertatap muka. Apakah besok saya masih bisa khotbah untuk Anda? Atau Anda masih bisa dengarkan khotbah saya? Kita tidak tahu. Karena hidup mati bukan di tangan kita. Hidup mati ada di tangan Sang Pencipta, Sang Penguasa. Jangan jauh-jauh. Jangankan tahun depan. Jangankan bulan depan. Jangankan minggu depan. 1 jam yang akan datang pun apa yang akan terjadi kita tidak tahu. Betul? Kita nggak tahu. Yang namanya kematian bisa terjadi mendadak kok. Serangan jantung, kecelakaan, musibah, bencana, dibunuh. Kita nggak bisa hindari. Kita tidak tahu kapan, di mana, bagaimana caranya kita menghadapi kematian. Kematian pasti terjadi. Masalahnya adalah setelah mati kita lolos dari penghakiman atau tidak. Itu yang paling penting. Apa yang Anda lihat di layar? Bapak Ibu nggak usah cari dia. Dia yang akan cari Anda. Peti mayat dibuat bukan untuk orang tua. Peti mayat dibuat untuk orang mati. Dan yang bisa mati semua orang. Tua, muda, anak-anak. Tidak seorang pun yang bisa menghindari yang namanya kematian. Pengkhotbah 8:8. Tiada seorang pun berkuasa menahan angin. Dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan. Dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Jika hari ini kita akan dipanggil Tuhan, tidak seorang pun yang bisa menghindar. Dan cara Tuhan panggil kan macam-macam. Tidak ada seorang yang berkuasa menolak. Karena itulah, kalau kematian itu pasti terjadi, maka keselamatan pun harus dipastikan. Karena setelah mati ada penghakiman. Nah, apakah Anda yakin Anda diselamatkan? Itu masalahnya adalah. Dan ketika berbicara tentang keselamatan, mungkin semua orang juga punya keyakinan. Saya yakin saya diselamatkan dengan alasan-alasan ini. Tapi tunggu dulu, ketika yakin akan keselamatan, apakah Anda punya dasar atas keyakinan tersebut? Bapak Ibu yang saya kasihi, yang perlu ditakutkan itu bukan kematian, melainkan neraka. Bukan kematian. Karena jika engkau takut mati, emangnya nggak akan mati? Engkau takut mati, pasti mati juga. Berarti bukan kematian itu yang menakutkan, karena kematian itu pasti terjadi. Suatu ketika saya melakukan pelayanan di kota Tasikmalaya. Ada seorang jemaat saya, ibu-ibu, umur sekitar 50 tahun, dia divonis mengalami kanker. Dan hidupnya tinggal beberapa bulan. Nah, waktu berbaring di rumah sakit, saya besuk, kemudian saya punya tangan dipegang agak kuat. Kemudian dengan mata sendu dan ada rasa takut, dia berkata, "Pak Pendeta, saya takut mati."
Jadi takut mati, apalagi setelah dokter sudah vonis beberapa bulan. Lalu dia berkata dengan kalimat kedua, kalau matinya ramai-ramai aku nggak takut Pak Pendeta. Jadi mati aja ngajak orang ya. Jadi bayangan dia tuh mati itu adalah pergi ke hutan seorang diri ya kali ya. Banyak binatang buas, pohonnya begitu gerindang sampai gelap di hutan seorang diri. Apakah bayangan dia seperti itu? Lalu untung dia tidak ucapkan kalimat yang ketiga. Pak Pendeta mau temani aku enggak? Nah kalau anak pendeta mau menolak gimana? Sorry deh lu jalan sendiri kan nggak mungkin itu kan. Bapak Ibu untung dia nggak ngomong Pak Pendeta mau temani saya apa enggak. Kalau saya diminta temanin kan nggak ketemu kita hari ini. Bapak Ibu yang saya kasihi, kematian bukan hal yang menakutkan. Jika engkau takut pada kematian, akan lebih cepat mati lagi. Karena Anda sudah tidak enak tidur, tidak enak makan lagi, sudah diliputi setiap hari melihatin kalender, melihatin jam. 1 jam demi 1 jam berlalu, sedangkan hidupmu makin pendek dengan berlalunya waktu, dengan bergantinya tanggal. Apakah masih ada kedamaian? Malah cepat mati. Nah yang paling menakutkan itu adalah setelah mati kita harus menghadapi penghakiman. Pengkhotbah 12 ayat 13-14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Kita semua akan menghadapi pengadilan Allah, menghadapi penghakiman. Dan jika Anda tidak lolos dari penghakiman, Anda akan masuk ke dalam tempat penyiksaan api kekal yang menakutkan dan menghanguskan bumi ini. Bapak Ibu, kalau Anda tidak lolos, Anda akan menyesal, akan mengalami penderitaan selama-lamanya. Karena itu yang paling menakutkan itu bukan kematian, tapi neraka. Anda mau tahu seberapa panasnya neraka? Setelah Anda dengar khotbah saya selesai, Anda nyalakan sebatang lilin, coba jari Anda dibakar 5 detik saja. Nggak usah lama-lama, 5 detik. Nggak usah telapak tangan, ujung jari saja. 5 detik. Tak, 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 tak. Tarik jari Anda. Saya yakin akan melepuh. Betul? Itu pada sedikit waktu dan hanya secuil Anda sudah bisa merasakan bagaimana kalau Anda masuk ke dalam api dan belerang, dibakar di sana, tersiksanya itu mengerikan, menakutkan. Jangan main-main sama neraka. Karena itulah jangan sampai kita tidak lolos. Hanya satu yang bisa meloloskan kita, juru selamat. Masalahnya adalah siapakah juru selamat itu? Sesungguhnya itulah yang akan kita belajari di sesi ini. Bapak Ibu yang saya kasih, tidak ada gunanya Anda sukses, tidak ada gunanya Anda kaya, tidak ada gunanya. Dan tidak akan sebanding ketika engkau masuk ke dalam neraka. Tidak ada akan sebanding. Karena itulah Tuhan Yesus katakan di Matius pasal 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Seluruh dunia di dalamnya itu sudah terkandung harta kekayaan, kedudukan, popularitas, kenikmatan-kenikmatan hidup, keinginan-keinginan daging, ingin mata, keinginan daging, telinga, semuanya itu sudah ada di dalam. Tidak ada gunanya kalau setelah mati engkau akan menghadapi penghakiman. Nyawamu terlalu berharga untuk dipertaruhkan di sana. Karena itu nggak ada gunanya. Jika hidup enak saja tidak ada gunanya. Kekayaan, popularitas, kedudukan, semuanya akan hilang. Apalagi jika hidup Anda di dunia mengalami penderitaan. Miskin, banyak masalah, menderita sakit penyakit, keluarga hancur, anak rusak, semuanya tuh. Kalau yang enak hidupnya saja nggak ada gunanya, apalagi hidupnya kita tidak enak. Karena itulah kita membutuhkan keselamatan. Perjuangkanlah keselamatan. Temukan siapakah juru selamat itu sesungguhnya. Karena setelah mati kita akan tinggalkan semuanya. Nggak ada gunanya kita kaya.
Mati-matian kita cari uang sampai tidak ada waktu kebaktian, tidak ada waktu beribadah, tidak ada waktu berdoa, tidak ada waktu baca Alkitab. Mati-matian cari uang. Pada setelah mati kita tidak bisa membawa kekayaan, kedudukan, popularitas kita miliki itu. Karena itulah pengkhotbah Raja Salomo menyesali. Dia berkata, di dalam Pengkhotbah 2:18, aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jeripaya di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dia berkata, aku mati-matian bekerja, sukses menjadi kaya raya. Aku benci semua itu. Kenapa? Setelah aku meninggal, aku tidak bisa membawanya. Aku harus tinggalkan semuanya. Tinggalkan rumahku yang mewah. Tinggalkan harta kekayaanku. Tinggalkan emas-emas berlimpah ruah yang aku kumpulkan untuk orang yang setelah aku. Mungkin anakku, masih istri dan keluargaku. Tapi masalahnya adalah ayat 19. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Orang itu berhikmat berarti bisa memanfaatkan warisan itu untuk dikembangkan untuk kemanusiaan, menolong orang baik, berbuat baik. Ataukah orang bodoh yang memanfaatkan kekayaan itu dihambur-hamburkan, judilah, untuk narkoba lah, kekayaan untuk hal-hal yang tidak baik lah. Salomo katakan ini orang yang akan mewarisi kekayaan berhikmat atau bodoh. Demikian, meskipun demikian ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan berjeripaya dan mempergunakan hikmat. Ini pun kesia-siaan. Aku mati-mati bekerja tapi dinamati orang lain. Karena itulah kita bekerja boleh, cari mengejar kedudukan boleh, tapi utamakan keselamatan, itu harus yang lebih utama. Karena itu semua manusia di dunia itu membutuhkan juru selamat. Membutuhkan juru selamat karena hidup manusia itu menderita. Karena itu semua manusia di dunia telah berdosa dan upah dari dosa itu adalah maut, kematian yang kekal. Berarti dosa harus dibereskan. Karena dosa itulah yang menjadi penyebab kita masuk ke neraka. Yuk, Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa. Artinya tidak ada satupun yang bebas dari dosa. Walaupun orang-orang ateis tidak percaya kepada Allah, bukan berarti mereka tidak punya dosa. Tetap punya dosa. Semua manusia punya dosa. Dan dosa itu harus dibereskan. Karena jika dosa tidak dibereskan, maka penghakiman atas dosa itu adalah kematian kekal. Roma 5:12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Dan karena semua orang telah berbuat dosa. Gara-gara Adam dan Hawa berbuat dosa, semua manusia tanpa kecuali ikut berbuat dosa. Itu yang disebut dosa turunan. Dan dosa itu adalah maut. Jadi satu-satunya faktor yang menyebabkan manusia tidak masuk ke surga itu adalah dosa manusia. Dosa manusia. Karena itu untuk menyelesaikan dosa manusia sangat dibutuhkan peran dari seorang juru selamat. Anda perhatikan dosa manusia dan juru selamat. Artinya dosa manusia untuk mendapatkan penyelesaian dibutuhkan seorang juru selamat. Harus bedakan antara nabi, rasul, pendiri agama, tokoh agama, rohaniwan. Mereka bukan juru selamat. Juru selamat adalah yang bertugas menyelesaikan dosa manusia. Kisah Rasul 3:1. Kisah Rasul 5:31. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya orang Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Bapak perhatikan dua kata, juru selamat dan kata kedua adalah pengampunan dosa. Karena tugas dari seorang juru selamat adalah membereskan dosa manusia. Itu tugas utama dari juru selamat. Nah, tugas dari juru selamat ini tidak bisa dimainkan oleh nabi, rasul, tokoh agama, pendiri. Tidak bisa.
Karena dalam menyelesaikan dosa manusia ada koneksi lagi dengan darah. Berarti untuk menyelesaikan dosa manusia membutuhkan darah. Itu masalahnya. Akibat dari dosa itu adalah kematian kekal. Siksaan abadi di neraka. Dan bagaimana solusinya agar kita tidak masuk ke neraka? Agar kita lolos dari penghakiman. Solusinya adalah harus mendapatkan juru selamat. Para nabi dan para rasul tidak bisa menyelamatkan dosa manusia. Karena penyelesaian dosa hanya bisa dilakukan oleh Sang Juru Selamat. Berarti nabi bisa banyak, rasul bisa banyak, tetapi juru selamat itu hanya ada satu. Karena nabi dan rasul bukan juru selamat, mereka punya peran, mereka punya tugas masing-masing sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Juru selamat itu hanya ada satu. Juru selamat itu hanya ada satu. Kita lihat di Perjanjian Lama. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat lain selain daripadaku. Satu kitab tebal di Perjanjian Lama. Dari Kejadian sampai Maliaki ditegaskan hanya ada satu juru selamat, intisarinya. Satu juru selamat. Lalu Perjanjian Baru, apakah ada juru selamat lain? Kita lihat 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ternyata Perjanjian Baru sama. Satu-satunya juru selamat dunia. Juru selamat semua manusia. Berarti kan nggak ada yang lain. Siapakah juru selamat manusia? Yaitu Allah yang hidup itu. Berarti Alkitab konsisten. Dari Perjanjian Lama, Allah adalah juru selamat satu-satunya. Perjanjian Baru juga sama. Allah adalah juru selamat satu-satunya. Berarti Allah sama dengan juru selamat dan Allah itu hanya ada satu. Maka kita harus mengenal siapakah Allah itu? Siapakah juru selamat sesungguhnya? Karena Allah itu S1, Allah itu Esa, maka Allah juga hanya akan mengirimkan satu juru selamat ke dunia. Bapak Ibu yang saya kasih, kalau Allah itu hanya satu, maka Allah hanya kirimkan satu juru selamat ke dunia. Karena untuk menyelamatkan manusia membutuhkan media. Ada darah yang harus ditumpahkan. 1 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai 4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita. Kembali lagi di ayat yang ketiga, Allah juru selamat kita. Berarti hanya ada satu juru selamat, itu Allah sendiri. Ayat yang keempat, dan yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ayat yang kelima, karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara manusia, antara Allah dan manusia, itu manusia Kristus Yesus. Berarti kalau Allah itu hanya ada satu, maka Allah juga hanya menyediakan satu juru selamat yang menjadi pengantara Allah dengan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Berarti Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat yang disediakan oleh Allah. Nah, kalau Yesus adalah juru selamat tunggal, sebenarnya kita sudah bisa temukan benang merahnya. Yesus itu adalah Allah sendiri. Karena Yesus adalah Allah adalah satu-satunya juru selamat. Nah, jika Allah satu-satunya juru selamat, sedangkan peran juru selamat dimainkan oleh Tuhan Yesus, bukankah Yesus itu adalah Allah sendiri? Sangat jelas. Kalau kita bisa memahami kebenaran ini, kita bisa memahami rahasia atau misteri yang satu ini. Karena itulah, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tokoh agama boleh banyak, tapi juru selamat itu hanya ada satu. Nggak ada. Silakan banyak nabi. Di dunia banyak nabi. Betul? Banyak nabi-nabi. Rasul, di dunia juga banyak rasul. Yesus Kristus juga punya 12 rasul. Tapi rasul bukan juru selamat. Juru selamat itu di atas rasul. Juru selamat itu di atas nabi. Karena nabi banyak.
Satu nabi nggak dipakai, nabi lain bisa muncul. Tapi juru selamat hanya satu. Berarti posisi juru selamat itu di atas rasul, posisi juru selamat itu di atas nabi. Karena juru selamat itu adalah Allah sendiri. Berarti kan Allah yang membawahi. Kita lihat. Nabi, rasul, pendiri agama, rohaniwan. Mereka punya tugas, mereka punya peran masing-masing. Peran dari nabi dan rasul itu adalah memperkenalkan dua hal yang sangat penting. Yaitu memperkenalkan Allah yang benar dan memperkenalkan juru selamat manusia. Itu tugas dari nabi dan rasul. Karena itu jika ada nabi dan rasul tidak memainkan fungsinya memperkenalkan Allah yang benar siapa, memperkenalkan juru selamat siapa, berarti dia nabi palsu. Karena nabi asli pasti memperkenalkan Allah dan memperkenalkan juru selamat manusia itu siapa. Kalau dia tidak memainkan peran itu, berarti bukan nabi palsu, bukan utusan Tuhan. Itu hanya manusia yang mengangkat dia menjadi rasul, mengangkat dia menjadi nabi. Banyak yang demikian. Lalu pendiri agama adalah mendirikan agama tertentu. Nah, di sini menjadi persoalan. Kalau agama yang didirikan oleh orang itu bukan berasal dari Allah, bukankah dia akhirnya menjadi penyesat? Dan banyak penyesat-penyesat. Dia mendirikan agama tertentu. Dan yang namanya agama pasti ada pengikutnya. Jangan jauh-jauh lah. Satu kali, itu beberapa tahun yang lalu, saya melihat sebuah acara di televisi di India. Ada sekelompok orang India, itu jumlahnya sampai puluhan ribu orang loh. Allah yang mereka sembah itu adalah tikus-tikus. Wah, nggak kebayangkan. Tikus-tikus. Jadi mereka dirikan sebuah bangunan, megah bangunan itu. Dan banyak lubang-lubang kecil. Jadi puluhan ribu ekor tikus tinggal di dalam bangunan itu. Kemudian penganut agama ini seringkali membawa makanan, membawa susu. Nah, waktu saya melihat itu pas ada seorang membawa nampan susu. Untuk masuk ke dalam gedung itu mereka harus copot sendal. Jadi gedung itu kan banyak kotoran tikus. Itu justru yang mereka ini hargai. Ketika mereka jalan tanpa alas kaki, injak tai tikus. Itu dianggap kotoran dewa-dewa mereka. Nah, setelah itu susu ditaruh. Wah, tikus baru berdatangan di baskom itu. Lalu mereka juga minum. Pakai tangan mereka minum bersama dengan tikus. Waduh, kebayang nggak? Itu dewa mereka, Tuhan mereka. Jika yang agama nyeleneh saja ada pengikutnya, apalagi agama yang didirikan dan manusia itu sebagai Tuhan dan dewinya. Ada pengikut. Semua agama pasti ada pengikut. Tapi masalahnya ketika pendiri agama salah mendirikan agama, habislah. Dia akan berfungsi sebagai penyesat. Lalu muncullah selanjutnya rohaniwan. Nah, rohaniwan itulah yang melanjutkan agama yang didirikan, memperkenalkan agama yang didirikan oleh pendiri agama itu ke seluruh dunia. Karena itu jika ajarannya bukan firman Tuhan, akhirnya kan sia-sia ibadahnya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran mereka adalah perintah manusia. Lalu perintah ajaran manusia dari mana? Di ayat yang ke-15, biarkanlah mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Berarti kalau pendiri agamanya tidak mengerti, dia mendirikan agama tertentu, habis. Mengerikan loh. Bapak Ibu yang saya kasihi. Tugas para nabi dan rasul adalah memperkenalkan Allah sang juru selamat itu. Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yaitu bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Jadi jelas ya? Tuhan Yesus katakan, semua nabi-nabi termasuk Nabi Musa memperkenalkan tentang aku. Berarti apa? Para nabi
Perjanjian lama, para rasul perjanjian baru semuanya bertugas memperkenalkan Yesus itu siapa. Karena Yesus adalah juru selamat. Nah kalau Yesus adalah juru selamat berarti Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Karena satu-satunya juru selamat itu adalah Allah. Nah menjadi persoalannya adalah dalam melakukan penyelesaian dosa manusia, menebus dosa manusia dibutuhkan unsur yang penting yaitu darah. Untuk menyelesaikan manusia dibutuhkan darah. Dan itu harus dijalankan oleh Sang Juru Selamat. Dosa hanya bisa diselesaikan dengan penumpahan darah. Maka penulis kitab Ibrani mengatakan di dalam Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Perhatikan dua kata ini. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Artinya dosa manusia itu baru baru bisa dibereskan dengan adanya darah yang ditumpahkan. Kalau tidak ada darah yang ditumpahkan maka dosa manusia tidak bisa dibereskan. Karena dosa hanya bisa diselesaikan dengan darah. Maka sewaktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah sudah mulai memperkenalkan darah sebagai media penebusan dosa. Jadi kalau Anda memahami Alkitab secara konteks keseluruhan itu sangat-sangat menarik. Ayat ini dengan ayat itu dikaitkan, ayat ini dengan ayat itu saling menjelaskan. Misalnya Ibrani 9 ayat 22 tadi, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Berarti begitu manusia jatuh dalam dosa, seharusnya Allah juga sudah mulai memperkenalkan darah. Nah manusia jatuh dalam dosa dicatatkan di dalam Kejadian pasal 3. Berarti di dalam Kejadian pasal 3 sudah ada darah yang dimunculkan. Tapi Anda harus tahu, di dalam Kejadian pasal yang ketiga tidak ada satu kata pun darah. Tapi di dalam pasal tersebut ada kandungan darah. Bagaimana kandungan darah itu? Kita lihat ayat yang ke-21. Kejadian 3:21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Perhatikan ayat ini, tidak ada kata darah di Kejadian pasal 3 ayat 21, tetapi ayat ini mengandung darah. Kandungan darah itu berupa kulit binatang. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka tahu mereka telanjang. Lalu mereka malu, kemudian mereka cepat-cepat menyemat daun pohon ara menutupi aurat mereka. Tapi cara itu Tuhan tidak setuju. Sehingga Tuhan ganti dengan pakaian kulit. Tidak bisa mendapatkan pakaian kulit kalau tidak membunuh hewannya itu. Dan ketika hewannya dibunuh maka ada darah yang ditumpahkan. Maka di dalam Kejadian pasal 3:21, begitu Adam dan Hawa berbuat dosa, Allah sudah mulai memperkenalkan media darah untuk menyelesaikan dosa manusia. Lalu masuklah di zaman Perjanjian Lama, di zaman Taurat Musa, Allah tetap memakai darah untuk menyelesaikan dosa manusia. Karena itu dikenal dengan berbagai macam istilah di Imamat pasal 1 sampai pasal 7. Ada korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, korban penebus salah. Dan semua korban-korban itu menggunakan darah hewan atau darah binatang. Sesuai dengan jenis dosa-dosanya. Maka ada yang dikorbankan itu berupa burung tekukur, ada yang berupa burung merpati atau kambing, ada domba, ada lembu, ada sapi. Jadi semua hewan-hewan dikorbankan itu selalu menumpahkan darah. Karena memang prinsipnya tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Yang menjadi persoalannya adalah apakah zaman sekarang penggunaan darah itu masih relevan? Menurut saya sudah tidak relevan lagi. Kenapa bisa demikian? Karena sangat merepotkan. Hewan yang harus dipotong itu untuk dibakar atau di persembahan itu harus dipotong-potong sesuai dengan bagian-bagiannya, itu sudah diaturkan dalam Taurat Musa. Setelah dipotong lalu disusun kembali di atas sebuah mezbah. Tidak boleh sembarang susun. Kaki kanan kemudian dekat ke kaki kepala, kayaknya masih harus disusun menjadi seekor hewan yang utuh walaupun sudah. Setelah itu dibakar. Setelah dibakar,
Tidak boleh langsung tinggal. Kita harus tunggu bakar sampai habis, bisa 1 harian. Kemudian terlalu mahal. 1 ekor hewan berapa? Jutaan. Akhirnya terbentuklah agama eksklusif, agama yang hanya sanggup diikuti orang tertentu karena terlalu mahal dan terlalu banyak waktu yang harus dikorbankan untuk mendapatkan penebusan dosa dengan menggunakan darah hewan. Tapi tetap harus ada darah yang menggantikan darah hewan itu. Bapak Ibu yang saya kasih, namun tidak sembarang darah bisa dipakai untuk menebus dosa. Darah yang bisa dipakai untuk menebus dosa adalah darah yang tidak ada cacat, noda, dan dosa. Artinya darah yang dipakai itu adalah darah yang tidak boleh ada dosanya. Masalahnya adalah semua manusia punya dosa, noda, dan dosa. Baik nabi, rasul, tokoh agama rohaniawan, tidak ada satupun manusia di muka bumi yang lolos dari dosa. Sepanjang manusia kalau keturunan Adam dan Hawa, maka tidak ada satupun yang lolos dari yang namanya dosa turunan. Karena selain Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah tidak pernah lagi menciptakan manusia lain. Yang dicatatkan di dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat yang ke-26, dari 1 orang saja ia telah menjadikan semua bangsa umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Jadi seluruh umat manusia di muka bumi terdiri dari 8,5 miliar manusia yang terpecah menjadi sekitar 200 negara di dunia, bersumber dari 1 orang, yaitu Adam. Adam jatuh dalam dosa, semua keturunan Adam ikut berdosa. Dan ketika berbicara tentang dosa, ada 2 macam dosa. Dosa turunan, yang saya katakan tadi, gara-gara Adam berbuat dosa, semua manusia ikut berdosa. Dosa kedua adalah dosa pribadi. Siapa yang bebas dari dosa? Kalau dia itu manusia, sesempurna apapun manusia itu, pasti sekali-kali pernah berbuat dosa. Apakah itu berbohong? Apakah itu marah, emosi, ataupun kalau dia tidak bersalah dengan tindakan dia, bisa bersalah dari perkataannya. Salah mengajar saja, salah memperkenalkan Allah saja, sudah dosa. Sudah jadi penyesat. Karena itulah Bapak Ibu, saat semua nabi, semua rasul, pendiri agama, darahnya sudah tercemar oleh 2 macam dosa itu, berarti tidak bisa dipakai. Satu-satunya yang bebas dari dosa, baik dosa turunan maupun dosa pribadi, itu adalah Allah sendiri. Karena itulah manusia tidak bisa menjadi juru selamat. Satu-satunya yang bisa menjadi juru selamat itu adalah Allah. Maka tadi kita sudah baca di Perjanjian Lama, Allah adalah satu-satunya juru selamat. Nggak ada yang lain. Cuman persoalannya adalah, kalau Allah itu satu-satunya juru selamat, sedangkan penebusan dosa itu membutuhkan darah, bagaimana solusinya? Oke? Karena satu-satunya yang bebas dari dosa itu adalah Allah sendiri. Sedangkan Allah itu roh. Allah tidak punya darah. Bagaimana supaya Allah punya darah? Satu-satunya cara adalah Allah lahir ke dunia. Nah, inilah yang saya jelaskan di dalam sesi sebelumnya. Kalau tidak salah, sesi yang ke-19. Yesus Kristus adalah Allah yang inkarnasi menjadi manusia. Ini proses Bapak Ibu. Proses bagaimana Allah juru selamat tunggal datanglah lahir ke dunia. Kalau dari demikian, sebenarnya kita sudah bisa menemukan satu kejelasan dan kesimpulan bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah sang juru selamat itu sendiri. Lukas 2:10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Perhatikan, seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Tadi saya sudah tegaskan, Allah adalah satu-satunya juru selamat. Nah, di sini juru selamat telah lahir.
Berarti Allah lahir ke dunia untuk memainkan fungsi penyelamatan. Kenapa harus lewat kelahiran? Karena dalam penebusan dosa dibutuhkan darah. Sedangkan Allah itu roh yang tidak punya darah. Maka bagaimana proses kelahiran Yesus? Kita lihat di Matius 1 ayat 18-19. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Perhatikan beberapa kata. Ia mengandung dari Roh Kudus. Berarti Maria mengandung itu bukan dari benih Yusuf, tapi mengandung dari kuasa Roh Kudus. Roh Kudus masuk dan turun dan masuk ke dalam rahim Maria. Nah, berarti yang ada di dalam kandungan Maria itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu dikandung 9 bulan, lalu Roh Kudus itu dilahirkan dalam bentuk daging yang kita sebut sebagai Yesus Kristus. Tapi saat Maria mengandung dari Roh Kudus, Yusuf tidak bisa terima. Padahal tadi sudah dikatakan Yusuf ini seorang yang tulus hati. Kenapa Yusuf tidak bisa terima? Karena Yusuf terlalu menggunakan logika. Menurut Yusuf, tidak mungkin seseorang wanita itu akan hamil kalau tidak tidur dengan laki-laki lain. Untunglah malaikat datang kepada Yusuf dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Malaikat memperkuat perkataan dari Maria kepada calon suaminya. Aku mengandung dari Roh Kudus. Aku mengandung dari Roh Kudus. Setiap kali ditanya kamu hamil dari siapa? Aku mengandung dari Roh Kudus. Untunglah malaikat datang kepada Yusuf dan menegaskan kalimat itu. Akhirnya Yusuf terima Maria sebagai istrinya. Dan walaupun sudah tinggal satu rumah, mungkin juga tidur satu ranjang, tapi Yusuf tidak menjamah Maria sampai Maria itu dilahirkan. Nah, untuk apa si bayi itu dilahirkan? Ayat yang ke-21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kenapa harus dilahirkan? Karena untuk menyelesaikan dosa manusia. Kenapa penyelesaian dosa harus melalui kelahiran? Karena tanpa kelahiran tidak ada darah dan tidak ada daging. Karena Allah itu roh. Nah, sekarang Allah sudah punya darah dan daging dalam diri Yesus Kristus. Karena itulah dosa manusia sudah ada solusinya lewat penumpahan darah, yaitu darah Yesus Kristus. Dengan sangat jelas malaikat Allah menyatakan kepada Yusuf bahwa tujuan kelahiran Yesus Kristus adalah untuk menyelesaikan dosa manusia. Jelas sekali, menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan kalau Yesus adalah juru selamat menyelamatkan dosa manusia, berarti Yesus itu adalah Allah. Karena satu-satunya juru selamat itu adalah Allah sendiri. Pada sesi yang ke-19 atau pelajaran yang ke-19 sudah disingkapkan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang inkarnasi menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia. Nah, untuk lebih memahami lagi silakan kembali ke sesi yang ke-19 yang masih ada di dalam link YouTube kami. Satu-satunya manusia yang pernah lahir ke dunia yang bebas dari dosa itu adalah Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus lahir bukan dari benih manusia, melainkan dari kuasa Roh Kudus. Jika Yesus itu lahir dari benih manusia atau dari benih Yusuf dan Maria, maka darah Yesus juga tercemar oleh kedua macam dosa, yaitu dosa turunan dan dosa pribadi, dan tidak layak Yesus menjadi juru selamat. Tapi karena Yesus lahir tanpa benih noda dan dosa, dan sepanjang hidupnya 33 tahun kita juga tidak menemukan di mana kesalahan Yesus, tidak di mana dosa Yesus, kejahatan Yesus. Artinya Yesus bebas dari dosa turunan dan Yesus bebas dari dosa pribadi, maka Yesus layak menjadi juru selamat. Pembuktian Yesus tidak punya dosa, Yesus pernah menantang para pemimpin agama Yahudi di Yohanes 8 ayat yang ke-46. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku?
Yesus tantang loh kepada mereka. Silakan buktikan di mana dosaku. Jadi Yesus disalibkan bukan karena kesalahan, bukan kejahatan dia. Dia disalibkan menggantikan kita. Kalau Yesus tidak disalibkan, maka kita yang akan disalibkan menanggung dosa kita masing-masing. Karena itulah Yesus adalah manusia sempurna. Kita lihat bagaimana Rasul Petrus melukiskan kesempurnaan Yesus. 1 Petrus pasal 2:22, ia tidak berbuat dosa. Dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Yesus tidak berdosa loh. Artinya Yesus manusia sempurna. Bahkan perkataan yang paling sulit kita kendalikan pun Yesus tidak ada. Artinya perkataan Yesus tidak membuat dia berdosa. Lalu ayat 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, artinya berserah total kepada manusia. Berarti selama 33 tahun itu, Yesus tidak melakukan kekerasan, tidak menyerang sesama manusia. Dia hanya terima-terima. Dia nggak ada saat yang sulit pun dicaci maki, ancam, dia tidak melawan. Ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Karena dia tidak punya dosa turunan, dia tidak punya dosa pribadi, maka dia layak menjadi juru selamat. Jadi satu-satunya juru selamat adalah Yesus Kristus di dunia, dan Allah adalah sang juru selamat tunggal. Nah, Yesus Kristus sudah menggantikan perannya. Yesus sudah memainkan perannya, menggantikan darah hewan. Ibrani 9:13, darah domba jantan dan darah lembu jantan. Lalu kita lihat satu kata, darah Kristus. Artinya Yesus Kristus di dalam Ibrani 9 ayat 13 sampai 14 sudah menggantikan darah hewan untuk melakukan penembusan dosa. Maka hari ini korban-korban sudah tidak diperlukan. Hari ini korban bakaran, korban sembelih, korban penebus salah, korban penebus dosa tidak dibutuhkan lagi dan tidak ada khasiatnya lagi, karena sudah ada darah pengganti, yaitu darah Yesus Kristus. Darah yang tak bercacat dan tak bernoda, berarti Yesus Kristus adalah juru selamat tunggal. Hanya satu yang perlu dilakukan, yaitu percaya kepada Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Semua agama di dunia percaya kepada Allah. Semua agama, apapun agamamu, termasuk animisme, dinamisme, mereka juga percaya kepada Allah. Kalau mereka sembah pohon, sembah kayu, sembah gunung, semuanya mereka sembah. Bagi mereka itu adalah dewa, maka mereka sembah. Semua agama percaya kepada Allah, tapi tidak cukup. Yesus berkata, percayalah juga kepadaku. Percayalah juga kepadaku. Nah, kalau percaya kepada Yesus berarti kan kita beralih ke sini. Agama Kristen. Karena hanya di agama Kristenlah kita akan temukan juru selamat tunggal. Juru selamat hanya satu. Siapakah dia? Nah, apakah pernah ada nabi rasul yang pernah mengatakan dia adalah juru selamat? Apakah pernah ada kitab suci yang mengatakan nabi atau rasul itu adalah juru selamat? Enggak ada. Tapi di dalam kitab suci perjanjian lama sampai perjanjian baru sangat jelas Allah adalah juru selamat. Terlebih lagi di perjanjian baru, Yesus Kristus adalah juru selamat tunggal. Nah, kenapa kita harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat tunggal? Ada 3 alasan. Kita lihat ayat selanjutnya. Alasan yang pertama, ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Bapak Ibu, semua nabi menawarkan sorga, rasul menawarkan sorga, pendiri agama menawarkan sorga.
rohaniwan menawarkan sorga, semuanya menawarkan sorga. Tapi Yesus bukan hanya menawarkan sorga, dia yang menciptakan sorga. Aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Dia pergi ke sana menyediakan tempat. Nah, setelah tempat itu selesai, dia akan datang kembali menjemput kita. Artinya orang Kristen, orang Katolik di seluruh dunia sedang menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Bapak Ibu yang saya kasihi, semua menawarkan sorga, tapi posisi Yesus adalah pencipta sorga. Tidak ada satupun nabi yang menjadi pencipta sorga selain Yesus Kristus. Lalu yang kedua, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Anda ingin ke sorga? Kalau Anda ingin ke sorga, boleh angkat tangan? Angkat tangan yang ingin ke sorga. Kalau Anda tidak angkat tangan, nanti nggak masuk sorga loh. Angkat tangan yang mau masuk ke sorga. Pertanyaan saya adalah, Anda tahu sorga di mana? Di jalan apa, gang apa, RT, RW berapa, kelurahan apa, provinsi apa, kecamatan apa, provinsi apa, negara mana, sorga di mana? Kadang-kadang guru sekolah minggu ketika bercerita tentang sorga neraka, sorga selalu menunjuk ke atas, neraka menunjuk ke bawah. Betul kan? Coba Anda pakai pesawat ulang-alik keluar tembus bumi ini. Kemana? Luar angkasa. Atau Anda pakai bor raksasa bumi ini, bor sampai tembus. Kemana? Luar angkasa juga. Anda tidak temukan neraka. Betul? Karena bumi digantung dalam kehampaan. Bumi yang bulat ini gantung di tengah-tengah. Kiri, kanan, atas, bawah, semua itu kalau kita tembus akan keluar luar angkasa. Di mana sorga? Satu-satunya yang tahu jalan ke sorga adalah yang datang dari sorga. Anda setuju? Satu-satunya yang tahu jalan ke sorga adalah yang datang dari sorga. Lalu siapakah dia yang datang dari sorga? Yesus katakan di Yohanes 16 ayat 28, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia dan aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Naik turun sorga dia. Jika ada pendeta yang mengaku naik turun sorga, itu masih tanda tanya besar. Tapi Yesus mengatakan aku datang dari sorga. Jadi semua nabi lahir ke dunia karena ada ayah ibunya dari bawah ke atas. Tapi Yesus lahir dari atas ke bawah. Roh Kudus turun ke dalam rahim Maria. Lahirlah Yesus Kristus dari atas ke bawah. Dia datang dari sorga ke dunia. Satu-satunya yang pernah lahir ke dunia tanpa melalui benih manusia adalah Yesus Kristus. Berarti satu-satunya yang tahu jalan ke sorga adalah Yesus Kristus karena dia datang dari sorga. Lalu Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus, akulah jalan kebenaran hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jika Allah itu hanya ada satu atau Maha Esa, maka hanya ada satu. Allah hanya akan mengirimkan satu juru selamat ke dunia untuk menyelamatkan semua umat manusia. 1 Timotius 2:5, karena Allah itu Esa, maka Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus. Dengan sendirinya, kalau Allah itu hanya satu, maka juru selamat juga hanya ada satu. Dan juru selamat itu siapa? Kisah Rasul 10 ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Allah dan takut akan dia, yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Bapak Ibu perhatikan, lalu ayat 36, itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberikan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan atas semua orang. Perhatikan beberapa kata yang saya buat kelap-kelip. Setiap orang dari bangsa manapun. Di dunia pernah muncul beberapa nabi atau tokoh-tokoh agama. Dari India pernah muncul Sang Buddha Gautama. Dari India juga pernah muncul agama Hindu, agama Buddha Hindu. Dari RRC muncul ada Confucius. Dari Arab ada muncul Nabi Muhammad. Tapi di sini dari bangsa manapun. Artinya di muka bumi ini
Boleh saja muncul banyak nabi dan rasul, banyak tokoh agama, tapi Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua bangsa itu. Tuhan dari semua orang itu. Bapak Ibu yang saya kasih, Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dengan kata lain, satu-satunya juru selamat di muka bumi itu adalah Yesus Kristus. Artinya Yesus Kristus adalah juru selamat tunggal. Nah, kalau Yesus Kristus adalah juru selamat tunggal, berarti Yesus itu adalah Allah. Karena di dalam perjanjian lama sudah sangat jelas dikatakan Allah satu-satunya juru selamat. Tuhan Yesus memberkati. Kita lihat sebuah kesimpulan. Kristus itu adalah Allah Esa, juru selamat tunggal. Walaupun semua denominasi memiliki paham yang berbeda-beda tentang entitas Allah, tetapi ada yang doktrin Allah Esa, Jesus only, oneness, Allah tunggal, dui tunggal, tritunggal. Namun kita memiliki titik temu yang sama, yaitu percaya Yesus Kristus adalah juru selamat tunggal. Nah, kalau kita sudah, jadi saya tidak mau tahu Anda penganut Allah Tritunggal, Allah Tunggal, Allah Dui Tunggal, Yesus only, oneness, dan sebagainya. Kalau memang doktrin-doktrin ini tidak bisa dipersatukan, tapi satu hal yang tidak boleh kita hilang adalah Yesus Kristus, juru selamat tunggal. Kalau Anda masih percaya Yesus Kristus satu-satunya juru selamat, maka kita memiliki titik temu yang sama. Nanti doktrin-doktrin yang berbeda, biarkanlah Tuhan yang menghakimi. Kita tidak usah mengatakan penghakiman-penghakiman, serahkanlah kepada Tuhan. Markus 9:38 kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami melihat ada seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Jangan mengatakan saya doktrin Allah Esa, lalu Anda Tritunggal, Anda mengatakan saya bukan bagian Anda. Anda harus belajar kebenaran sama seperti Yesus. Yesus berkata, jangan cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia di pihak kita. Kalau yang masih percaya Yesus Kristus adalah juru selamat tunggal, mari kita bergandengan tangan, kita sama-sama memperkenalkan lebih jauh Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Di dalam nama Yesus Kristus, juru selamat tunggal, juru selamat satu-satunya, kami berdoa. Kembali kami belajar pada sesi ini Tuhan, bahwa Allah adalah juru selamat satu-satunya. Dan di dalam perjanjian perjanjian baru menegaskan juru selamat satu-satunya adalah Yesus Kristus. Berarti Yesus adalah Allah Esa satu-satunya. Kami bersyukur bahwa hari ini kembali kami diterangi, kami dicelikkan, kami dibukakan supaya mendapatkan pengertian yang benar. Kami ada di dalam yang benar dan hidup di dalam kebenaran, supaya penyembahan kami sesuai dengan kehendak Engkau. Hamba-Mu berdoa supaya banyak orang menemukan kebenaran lewat pengajaran ini. Demikian doa permohonan ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan dengarkan satu pujian penutup, Melangkah Pasti. Kalau Anda sudah temukan siapakah Allah, Sang Juru Selamat Tunggal, mengenal dengan baik siapakah Yesus, melangkahlah dengan pasti karena ada jaminan keselamatan. Yesus berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka mari kita melangkah dengan yakin, melangkah dengan iman, mendekati Sang Juru Selamat kita. Amin. Bila tanpamu ku tak mau melangkah, Kau Tuhan yang membuat jalanku rata. Hanya denganmu ku berani bertindak, Kaulah yang
janjikan, bersamamu ku alami kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku di setiap jalan. Hanya denganmu ku berani bertindak, kaulah yang meruntuhkan tembok penghalang. Kau Tuhan yang menyertai ku, melangkah pasti menuju berkat yang telah kau janjikan. Bersamamu ku alami kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku di setiap jalan. Bersamamu ku alami kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku di setiap jalan. Melangkah pasti menuju berkat yang telah kau janjikan. Bersamamu ku alami kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku di setiap jalan. Bapak Ibu, bagi Anda yang mengikuti Sekolah Teologi Online STT ITAI, Institut Teologi Ala Esa, setiap sesi pelajaran selesai ada 10 pertanyaan yang Anda wajib selesaikan. Ini adalah topik yang ke-20 dengan judul Yesus Kristus adalah Juru Selamat Tunggal. Pertanyaan pertama, tuliskan teks ayat yang menjelaskan bahwa semua manusia akan mati dan setelah mati akan dihakimi. Apa penyebab kematian ke manusia itu? Yang kedua, sesukses dan sekaya apapun tidak ada gunanya jika setelah mati harus mengalami kebinasan. Tuliskan teks ayat yang dimaksud. 3, satu-satunya faktor penyebab manusia tidak masuk surga itu apa? 4, tuliskan teks 2 ayat Alkitab di Perjanjian Lama 1, di Perjanjian Baru 1 bahwa juru selamat dunia itu hanya ada 1. Kelima, semua nabi, rasul, pendiri agama, rohaniwan tidak akan bisa menjadi juru selamat. Apa sebabnya? Apa saja tugas-tugas mereka? Pertanyaan ke-6, unsur apakah yang paling dibutuhkan untuk penebusan dosa manusia? Tuliskan teks ayat Alkitabnya. 7, tuliskan 5 macam korban darah hewan untuk menyelesaikan dosa manusia yang dicatatkan dalam Imamat pasal 1-7. Pemakaian darah hewan untuk menebus dosa di zaman sekarang sudah tidak relevan. Tuliskan 2 alasan kenapa demikian. 9, semua nabi, rasul, pendiri agama, dan rohaniwan memiliki 2 macam dosa. Tuliskan kedua macam dosa itu dengan ayat pendukungnya. 10, semua manusia memiliki 2 macam dosa. Poin ke-9, namun Yesus Kristus bebas dari kedua macam dosa itu. Bagaimana Anda membuktikannya? Silakan Anda jawab dengan betul, ketik dengan rapi, kirimkan kembali via email ke STT ITAI. Tuhan Yesus berkati.